Matahari adalah satu-satunya bintang di tata surya kita yang memberikan kehidupan pada semua yang ada di bumi. Apa sebenarnya yang akan terjadi jika matahari tiba-tiba menghilang suatu hari nanti? Apakah kamu dapat mengatasi kegelapan abadi dan suhu dingin? Jika matahari tiba-tiba redup, kamu nggak perlu khawatir, setidaknya selama 8 menit pertama. Setelah itu, kemungkinan neraka besar muncul. Ini bukanlah akhir kehidupan seketika di bumi yang mungkin kita pikirkan. Bumi akan berada dalam kegelapan. Cahaya membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi dari matahari. Jika matahari menghilang, kita masih akan melihatnya di langit selama 8 menit. Setelah itu, bumi akan menjadi gelap total. Nggak akan ada gaya tarik gravitasi. Matahari adalah titik jangkar tata surya. Pada 333.000 kali masa bumi, yang memberikan tarikan kuat yang membuat planet terkunci pada orbitnya. Jika semua gaya gravitasi lenyap, bumi akan terbang ke angkasa. Masih ada 8 menit untuk merasakannya. Itu karena menurut teori relativitas Einstein, gelombang gravitasi bergerak dengan kecepatan yang sama dengan cahaya. Bulan gak akan terlihat. Kita juga tidak akan dapat melihat bulan setelah kira-kira 8 menit, karena kita hanya melihatnya dikarenakan bulan memantulkan cahaya matahari. Tanpa sinar matahari atau sinar bulan, kita akan melihat cahaya damai di langit dari bintang dan planet lain di planet lain. Listrik akan tetap berfungsi, kota-kota akan tetap menyala selama listrik bertahan. Tidak ada fotosintesis. Tanpa sinar matahari, fotosintesis akan berhenti, tapi itu hanya akan membunuh beberapa tanaman. Ada beberapa pohon besar yang dapat bertahan selama beberapa dekade. Suhu nggak akan bertahan. Dalam beberapa hari, suhu akan mulai turun dan setiap manusia yang tersisa di permukaan planet akan segera mati. Lautan membeku. Dalam 2 bulan, permukaan laut akan membeku dan perlu 1000 tahun lagi bagi lautan menjadi beku kemudian padat. Pada saat itu, atmosfer akan runtuh, radiasi akan merembes masuk, dan bumi akan menjadi gurun yang tak ramah yang melayang tanpa tujuan di ruang angkasa. Kita beruntung, matahari tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang dalam waktu dekat. Mengingat meningkatnya jumlah lautan yang tercemar, udara yang tercemar, erosi tanah dan kepunahan massal, kita kadang bertanya-tanya, seperti apa planet kita jika manusia tiba-tiba menghilang? Akankah lautan kembali mengisi dirinya dengan ikan? Akankah kota-kota beton hancur jadi debu karena perubahan iklim? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai jejak kita menghilang? Mari kita jalankan eksperimen pikiran. Apa yang akan terjadi jika manusia tiba-tiba musnah? Dalam 1 jam pertama, pemadaman massal akan mulai terjadi di seluruh dunia. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit batu bara akan padam setelah bahan bakar habis. Sementara sistem bertenaga angin dan air juga akan mati tanpa pengawasan manusia. Keesokan harinya, tanpa konsumsi daya yang stabil, sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir akan tutup karena dilengkapi dengan langkah-langkah keselamatan otomatis untuk mencegah kemungkinan kehancuran dalam sistem kereta bawah tanah seperti di London, Moskow, dan kota New York. Lapisan pompa drainase akan ditinggalkan, membanjiri terowongan hanya dalam 3 hari. Pagar listrik mulai runtuh, menyebabkan hewan yang dikurung berkeliaran bebas. Hewan kebun binatang akan lepas dari kandangnya dan pergi menuju kota. Setelah 10 hari, hewan peliharaan akan kesulitan bertahan hidup. Anjing peliharaan yang bertahan harus beradaptasi dengan alam liar. Kucing mungkin juga harus beradaptasi karena mereka adalah makhluk yang lebih mandiri. Mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di alam liar. Miliaran ayam dan jutaan sapi serta hewan ternak akan mati atau menjadi mangsa hewan liar lainnya. Saat listrik padam, bakteri, jamur, serangga, dan hewan pengerat mulai memakan dan membuat busuk produk yang tertinggal di rak toko bahan makanan. Setelah semua makanan ini habis, serangga dan hewan pengerat yang kembali ke alam liar akan mendapati populasi mereka berkurang dengan cepat jadi makanan predator. Sebulan kemudian, bahan-bahan nuklir yang disimpan di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didinginkan oleh air di kolam atau fasilitas di lokasi akan mengering. Panas dari batang bahan bakar akan menyebabkannya terbakar, terkena bahan bakar nuklir yang sangat tidak stabil. Ini akan menyebabkan ledakan yang jauh lebih kuat daripada bencana Fukushima dan Chernobyl. Kebanyakan tumbuhan dan hewan akan mati keracunan radiasi. Mereka yang bertahan hidup akan memiliki berbagai kelainan genetik yang berbeda. Seperempat abad setelah hilangnya manusia, 75% jalanan kota beraspal dan trotoar di planet ini akan tertimbun tumbuhan. Lumut akan melapisi jalanan, sementara pohon dan bunga akan tumbuh di bangunan yang ditinggalkan. Di beberapa wilayah pesisir, seluruh kota akan direklamasi oleh laut dan kapal tua yang tenggelam akan menjadi pondasi terumbu karang baru.
Setelah 30 tahun, satelit yang kita kirim untuk menjelajahi luar angkasa akan jatuh kembali turun ke bumi. Meskipun kita tidak ada, pemanasan global akan terus berlanjut selama 40 tahun lagi setelah kita pergi. Suhu bumi akan naik 0,6 derajat, tetapi lingkungan akan meningkat secara drastis. Pada tahun 60, kehidupan laut akan pulih dari penangkapan ikan yang berlebihan selama beberapa dekade dan akan berkembang pesat. Dalam 150 tahun, tanaman, tanah, dan pasir akan mulai mencakup paling banyak lingkungan perkotaan. Banyak kota akan terkubur seluruhnya. London akan kembali ke rawa-rawa, dan di kota-kota utara seperti Vancouver, kerangka bangunannya akan menonjol keluar dari lapisan demi lapisan salju dan es. Kota-kota seperti Las Vegas dan Dubai akan tertahan di pasir saat gurun mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dalam 230 tahun, vegetasi yang tumbuh subur tanpa kehadiran manusia akan memusnahkan kelebihan karbon dioksida di atmosfer. Satu-satunya bukti bahwa kita manusia yang pernah ada akan menjadi sisa baja dan plastik. Setelah 300 tahun, konstruksi logam seperti Menara Eiffel dan Jembatan Baja tanpa perawatan akan runtuh ke tanah. 500 tahun setelah manusia menghilang, hutan dunia akan menjadi yang paling sehat dalam 10.000 tahun ini. Alam akan berhasil menghapus sebagian besar jejak terakhir keberadaan manusia. Setelah 10.000 tahun, satu-satunya hal yang mengingatkan dunia akan keberadaan umat manusia adalah artefak tertentu yang diukir dari batu, seperti Mount Rushmore atau mungkin piramida yang bisa bertahan beberapa ratus ribu tahun. Tentu saja, bahkan setelah 25.000 tahun, beberapa benda plastik kita mungkin masih ditemukan. Namun, dalam 50 juta tahun mendatang, benda-benda itu akan musnah juga. Meskipun manusia tidak mungkin musnah, kita tidak seharusnya membiarkan planet kita apa adanya. Kecerdasan manusiawi kita telah membawa perubahan luar biasa pada dunia. Umat manusia tidak selalu ada di sini, dan kita tidak akan berada di sini selamanya. Dengan menyelidiki dunia tanpa kita, mungkin kita dapat belajar setelah kita pergi, dunia akan terus berjalan. Kami harap Anda menganggap ini menarik. Semua orang tahu tentang gravitasi dan bagaimana Newton menemukannya. Dan ya, kita tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada. Tahu nggak kamu, ada beberapa area atau tempat di bumi yang melanggar aturan gravitasi. Untuk mengetahui lebih banyak, nomor 1. Mystery Spot di Santa Cruz, California. Seperti namanya, area ini benar-benar misteri. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh surveyor dan ilmuwan bernama Josh Frater pada tahun 1939 di dekat hutan Santa Cruz, California. Mereka memperhatikan ketidakteraturan medan magnet di tempat ini, tapi hanya di 150 kaki persegi dari area lingkaran. Air mengalir ke arah atas, panah kompas berputar terus-menerus, dan siapapun dapat berdiri miring tanpa jatuh. Tentu saja, jika kamu ingin merasakan bagaimana rasanya berdiri pada sudut bersilang tanpa jatuh, kamu harus mengunjungi situs ini. Nomor 2. Air terjun di Kepulauan Vero. Apa yang kita ketahui tentang air terjun? Airnya jatuh ke bawah kan? Tapi, pernahkah kamu mendengar tentang air terjun yang mengalir ke atas? Begitulah, air terjun di Kepulauan Vero ini mengalir ke atas. Kepulauan Vero terletak di Samudra Atlantik antara Skotlandia dan Islandia. Alasan utama air mengalir ke atas adalah karena hembusan angin kencang yang mengalir ke atas lebih kuat daripada gaya gravitasi. Nomor 3. Golden Rock, Myanmar. Kamu pernah lihat nggak batu yang menyeimbangkan dirinya sendiri tanpa ada gerakan apapun di tepi gunung? Jika kamu pernah mengunjungi Myanmar, kamu pasti pernah melihat ini. Ada sebuah batu besar berlapis daun emas yang berada di tepi tebing bernama Gunung Kiai Tio, dan di atasnya dibangun pagoda kecil. Fakta menarik tentang batu ini, sedikit disentuh pun tebing tetap ada yang menyokong. Setiap kali kamu melihatnya, serasa batu itu akan jatuh, tapi batu berdiri kokoh selama berabad-abad. Ini adalah situs ziarah Buddha, dan dikatakan bahwa yang membuat batu besar itu tetap di tempatnya adalah sehelai rambut Buddha. Ya, kita tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, tapi di sini gravitasi pastinya melawan dirinya sendiri. Nomor 4. Tulsi Shyam, Gujarat, India. Tulsi Shyam adalah sebuah tempat di dekat hutan Gir di Gujarat. Ada sebuah bukit di daerah ini di mana kamu dapat menyaksikan kendaraan kamu atau benda apapun merayap menanjak dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam saat kamu mengatur mobil kamu dalam keadaan netral di dasar bukit. Aneh bukan?
Ini murni ilusi optik yang terjadi karena struktur tanah di kedua sisi jalan. Ini mungkin terlihat seperti mobil-mobil berguling menanjak, tapi sebenarnya mereka bergerak ke bawah sebagaimana mestinya. Garis cakrawala dan atribut lain di sekitarnya menipu otak menganggap lereng seperti menanjak. Bagaimana kalau saya bilang kamu punya kekuatan untuk menurunkan peluang mengalami kecelakaan mobil, meningkatkan kemampuan untuk melawan sakit, dan mengurangi faktor resiko Alzheimer? Lebih-lebih lagi, bagaimana jika saya bilang bahwa kamu nggak perlu bayar untuk kekuatan super ini, dan ini adalah sesuatu yang sudah kamu sukai? Apa kekuatan super ini? Tidur. Hari ini kami akan memberimu penghargaan besar untuk ritual malam kamu dan meminta kamu memikirkan kembali prioritas kamu terkait seputar faktor tidur dalam hidup kamu. Tidur menempati hampir sepertiga hidup kita, tapi kebanyakan kita kurang memperhatikannya. Membual tentang betapa sedikitnya waktu tidurmu karena banyak pekerjaan seringkali dianggap sebagai tanda kehormatan. Saya mau tidur aja saat mati adalah komentar umum. Tidur tidak boleh dianggap sebagai waktu yang hilang atau cara untuk beristirahat setelah pekerjaan selesai. Ini adalah salah satu fungsi penting tubuh kita. Tidur memungkinkan tubuh untuk menyeimbangkan dan mengatur semua sistem penting, termasuk respirasi, sirkulasi, pertumbuhan, dan respon imun tubuh. Orang yang tidak cukup tidur cenderung melaporkan bahwa mereka memiliki satu atau lebih masalah kesehatan kronis seperti obesitas, diabetes, depresi, Alzheimer, dan kanker. Apakah tidur itu penting? Jawaban singkat, ya. Mari kita lihat manfaat tidur malam yang nyenyak. 1. Pembelajaran dan memori. Tidur membantu otak memasukkan informasi baru ke memori melalui proses yang disebut konsolidasi memori. Saat belajar, tidur setelah mempelajari suatu tugas akan lebih baik dalam ujian nanti. 2. Metabolisme dan berat badan. Kurang tidur kronis dapat menyebabkan penambahan berat badan dengan mempengaruhi cara tubuh kita memproses dan menyimpan karbohidrat dan dengan mengubah tingkat hormon yang mempengaruhi nafsu makan kita. 3. Keamanan. Hutang tidur terkontribusi pada kecenderungan yang lebih besar untuk tertidur di siang hari. Penyimpangan ini dapat menyebabkan tergelincir dan kesalahan seperti kesalahan medis, kecelakaan lalu lintas udara, dan kecelakaan di jalan raya. 4. Suasana hati. Kurang tidur dapat menyebabkan iritabilitas, ketidaksabaran, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, dan kemurungan. Tidur terlalu sedikit juga dapat membuat kamu terlalu lelah untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. 5. Kesehatan kardiovaskuler. Gangguan tidur yang serius telah dikaitkan dengan hipertensi, peningkatan kadar hormon stres, dan detak jantung tidak teratur. 6. Penyakit. Kurang tidur mengubah fungsi kekebalan, termasuk aktivitas sel pembunuh tubuh. Menjaga waktu tidur juga dapat membantu melawan kanker. Berapa jam tidur yang sebenarnya kita butuhkan? Orang dewasa membutuhkan tidur malam sekitar 7 hingga 9 jam. Remaja membutuhkan 8 hingga 10 jam, dan anak usia 6 hingga 12 tahun 10 hingga 13 jam. Sekarang, berapa banyak dari kita yang bisa bilang bahwa kita mendapatkan jam-jam tidur yang dibutuhkan secara teratur? Jadi, cobalah untuk memasukkan waktu tidur yang berkualitas ke dalam rutinitas harian kamu, dan kamu dapat melihat manfaat. Kamu tahu nggak sedang diawasi? Setiap saat, setiap tindakan, reaksi, dan gerakan fisik sedang diperhitungkan. Kamu dihakimi sepanjang waktu, suka atau tidak. Isyarat dan gerak tubuhmu menceritakan tentang kamu. Bahasa tubuh dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan atau dirasakan seseorang. Kamu hanya perlu membaca yang tersirat, dan begitu kamu melakukannya, kamu mendapatkan manfaat dari sini. Mari selami beberapa contoh mempelajari cara membaca pikiran seseorang. Mengusap hidungmu saat berbicara menyatakan bahwa kamu nggak jujur. Ungkapan mengusap hidung bermakna mengingatkan seseorang tentang kesalahan atau kegagalan berulang kali yang tidak mereka sukai. Mengusap mata berarti kamu ragu atau nggak percaya dengan apa yang kamu dengar, kecuali jika kamu terkena flu atau ada sesuatu yang nyangkut di mata kamu. Ekspresi mikro adalah sinyal nonverbal umum lainnya yang perlu kamu perhatikan. Ungkapan-ungkapan ini mungkin muncul secepat 1/25 detik, tetapi mereka biasanya mengungkapkan keadaan pikiran seseorang selama percakapan dan akan membantu kamu memahami apa yang mereka lindungi atau sembunyikan. Bahkan mulut kamu dan variasi yang kamu buat dengannya mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Menutup mulut kamu mungkin sopan jika orang itu menguap atau batuk, tetapi kadang-kadang digunakan untuk menyembunyikan emosi atau perasaan kamu tentang topik yang dibahas. Bibir yang mengerut mungkin menjadi indikator ketidakpercayaan atau ketidaksabaran
ketidaksetujuan. Menggigit bibir menunjukkan bahwa kamu stres, cemas, atau khawatir. Menggigit bibir yang sama jika disertai dengan seringai bisa dianggap genit. Bukan hanya ini, tindakan sederhana pun dapat ditafsirkan berbeda. Seperti memelintir rambutmu saat rapat bisa jadi menandakan kamu bingung atau nggak fokus. Mungkin juga kamu gugup dan kurang percaya diri. Sementara di sisi lain, jika kamu memelintir rambutmu dengan senyum manis dan alis yang berkerut, kamu bisa terlihat genit. Berdiri dengan tangan tergenggam di belakang mungkin tampak seperti posisi yang nyaman untuk berdiri. Namun, ini dapat menunjukkan bahwa kamu nggak nyaman dan berusaha mengendalikan amarah kamu. Ujung ke ujung jari kaki adalah sinyal nonverbal lain yang sangat mudah ditangkap. Tapi kebanyakan orang cenderung mengabaikannya. Saat bercakap-cakap dengan seseorang, jari-jari kaki kamu biasanya mengarah ke orang lain. Karenanya, jari kaki mengarah ke ujung kaki. Ketika seseorang memalingkan kakinya ke arah luar atau terus menggerakkannya berulang kali, itu adalah tanda bahwa dia ingin pergi. Berkedip terlalu sering dapat menunjukkan bahwa kamu merasa nggak nyaman dan dalam kesulitan. Sementara ketika kamu kurang berkedip, itu menunjukkan bahwa kamu lebih fokus dan kamu mencoba mengendalikan gerakan mata kamu. Ini dan banyak lagi tanda-tanda nonverbal menyampaikan pesan tentang dirimu. Jadi, lain kali kamu membuat tindakan atau bereaksi dengan cara tertentu, ingatlah, seseorang sedang memperhatikan. Kamu pernah nanya, kenapa makanan jadi basi, padahal jauh sebelum tanggal kadaluarsanya? Percaya atau tidak, begitulah kamu menyimpannya. Iya, makanan yang berbeda membutuhkan metode penyimpanan yang berbeda agar tidak membusuk. Mari pelajari semua tentang itu hari ini. 1. Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih suka berada di tempat gelap yang kering. Jadi, jauhkan dari sinar matahari. Mereka pasti tidak masuk lemari es karena dapat membusuk akibat kondensasi dan suhu dingin. 2. Jamur. Pertama, tidak disarankan menyimpan jamur segar lebih dari sehari. Jika memang harus, ada dua cara untuk melakukannya. Bisa disimpan di kantong kertas dan didinginkan agar bisa disimpan untuk 1 hari lagi. Atau, jika kamu cuci dan keringkan jamurnya dan menyimpannya di freezer, jamur dapat bertahan lebih lama. 3. Sayuran segar dan herbal. Kamu mungkin pernah memperhatikan banyak orang yang menyimpan sayuran hijau dan herbal dalam wadah berisi air. Tapi tunggu, tidak, itu tidak benar. Cara yang benar untuk menyimpan sayuran hijau dan herbal adalah dengan memasukkannya ke dalam kantong kertas dan menyimpannya di lemari es. Kantong kertas akan menyerap kelembapan ekstra, membantunya bernafas dan mencegahnya membusuk lebih awal. 4. Unggas dan daging. Jika kamu berencana makan daging, cara terbaik untuk membelinya adalah tepat sebelum kamu memasaknya. Ya, daging memiliki banyak bakteri yang akan membuatnya cepat busuk dan tentunya tidak higienis. Namun, jika kamu memang ingin menyimpan daging selama 1 atau 2 hari, maka tutupi dalam lembaran plastik dan simpan di rak bawah lemari es. 5. Pisang. Agar pisang tidak membusuk, yang perlu kamu lakukan adalah memasukkannya ke dalam kantong kertas atau membungkusnya dengan plastik film dan meletakkannya di tempat yang gelap dan kering. Dengan cara ini, pisang tidak akan membusuk dan menjadi segar untuk dimakan. 6. Madu. Yang ini mudah. Madu harus disimpan dalam toples kaca, keramik atau logam agar tidak membusuk. Pastikan madu kamu disimpan jauh dari sinar matahari agar tidak kehilangan sifat antibakterinya. Ini juga harus dijauhkan dari makanan lain yang mengeluarkan wewangian untuk menghindari madu menyerap aroma lain. 7. Susu dan yogurt. Susu dan yogurt harus diletakkan di ujung lemari es sehingga berada pada suhu terbaik dan tidak di dekat pintu. Jika tidak, susu akan membusuk lebih cepat dari yang kamu kira. 8. Roti. Roti dapat disimpan dalam kantong plastik, kantong kain, atau kantong kertas untuk menjaga kelembutannya hingga 5 hari. Roti yang disimpan lebih dari 5 hari dapat disimpan di lemari es dengan suhu yang lebih rendah sehingga tidak membusuk. 9. Tepung dan biji-bijian. Tepung dan biji-bijian harus dikosongkan dari kemasan tempat mereka dijual. Tepung dan biji-bijian harus dituangkan ke dalam wadah keramik atau kaca untuk menjauhkannya dari serangga dan dengan demikian mempertahankan umur panjang. 10. Telur. Semua lemari es memiliki bagian khusus untuk telur di pintu. Tapi tunggu, itu tidak bagus untuk telurnya. Paparan suhu yang lebih hangat secara konstan saat membuka lemari es akan membuat telur berumur lebih pendek. Yang perlu kamu lakukan adalah letakkan jauh di dalam lemari es sehingga suhu tidak banyak berubah dan tetap sehat. Dari menjadi mitra perjalanan paling asyik hingga teman berpelukan favorit, anjing memang sahabat manusia. Seberapa baik kamu mengenal sahabatmu ini? Kami memiliki beberapa fakta gila yang mungkin tidak kamu ketahui tentang anjingmu.
Pertama-tama, kamu tahu nggak anjing itu keturunan serigala? Ya, mari kita pelajari lebih lanjut. 1. Jalan-jalan pagi penting bagi mereka, terutama yang lama. Kami yakin kamu bertanya-tanya mengapa mereka butuh waktu lama untuk menemukan tempat buang air besar. Penelitian mendapati bahwa anjing ketika diamati, dilepaskan, tak ada batas di lingkungan bebas, kotorannya sejajar dengan medan magnet bumi, yang berarti mereka lebih suka buang air besar di sumbu utara selatan menghindari sumbu timur barat sama sekali. Tidak yakin mengapa, maka sebuah penelitian sedang dilakukan tentang mengapa mereka lebih menyukai kebiasaan lucu ini. 2. Adakah yang nggak terpikat pada mata anak anjing ini? Nah, saat ada manusia yang menatap mereka, mata anak anjing langsung melepaskan hormon cinta oksitosin bersama kita. Mungkin inilah sebabnya kita mungkin meleleh dan jatuh cinta kepada mereka. Fakta yang lebih menarik tentang mata mereka adalah bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk melindungi mereka. Anjing memiliki kelopak mata ketiga yang juga disebut membran nictitating yang bergerak maju mundur untuk melindungi mata dan menjaganya tetap bersih. 3. Mensterilkan anjing pastinya meningkatkan hidupnya dan mengontrol populasi si anjing. Itulah sebabnya mengapa ini disukai oleh banyak pemilik anjing. Namun, pernah mikir nggak apa yang mungkin terjadi jika kamu tidak memandulkan anjing betinamu, pasangannya, atau keturunannya? Pada reproduksi konstan, kamu bisa-bisa memiliki rumah yang penuh dengan 67.000 anjing. Hanya dalam 6 tahun. Wow, kamu membangun keluarga besar. 4. Menyaksikan seekor anjing bereaksi terhadap suara aneh dengan gerakan telinganya bisa terlihat sangat lucu, bukan? Nah, kamu tahu nggak bagaimana mereka melakukannya? Sangat mudah bagi mereka. Seekor anjing memiliki lebih dari 12 otot terpisah yang mengontrol pergerakan telinganya, membuatnya bergerak ke semua telinga kemanapun suara itu berasal. Ini menjelaskan mengapa mereka tidak menyukai petir. Mungkin karena suara kencang menyakiti telinga sensitif mereka. 5. Kita pernah dengar malaikat nggak punya sayap. Sebaliknya, beberapa di antaranya bercambang. Wow, keren nggak tuh? Tetapi, mengapa anjing memiliki banyak cambang yang didapati di area moncong, di atas mata, dan di bawah rahang, peka terhadap sentuhan dan disebut vibrissae. Mereka sangat sensitif, sehingga mereka bisa merasakan perubahan terkecil dalam aliran udara. 6. Anjing memiliki energi yang sangat besar yang membuat mereka tetap waspada dan aktif setiap saat sepanjang hari. Bagaimana mereka mengeluarkan keringat? Nah, anjing tidak seperti manusia berkeringat, hanya dari area yang tidak memiliki bulu, yaitu keringat dari hidung dan cakarnya. 7. Seringkali kita merasa anak anjing kecil mungkin takut kegelapan. Tapi inilah fakta yang menarik. Anjing sebenarnya dapat melihat dalam gelap dengan bantuan tapetum lucidum, selaput seperti cermin di mata anjing, sehingga membantu mereka melihat dalam gelap. 8. Anjing memiliki naluri untuk mendeteksi penyakit manusia dan penyakit seperti kanker. Caranya, sel kanker melepaskan produk limbah metabolik yang berbeda, tidak seperti sel sehat dalam tubuh manusia. Dan saat itulah, anjing dapat mengetahui hanya dengan mencium bau nafas manusia. 9. Kita semua pernah mendengar anjing melolong saat melihat bulan. Jujur, kita kira itu karena mereka suka bulan. Namun, mungkin saja mereka melolong karena tarikan gravitasi bulan. Hal ini mungkin membuat anjing susah tidur dan jadi gelisah, sehingga menyebabkannya melolong. 10. Saat anak anjing kamu duduk di samping kaki kamu suka kan? Ada sedikit makna dari sikap manis itu. Menurut peneliti, begitulah cara anjing mempertaruhkan klaim mereka atas manusia dan mengambil peran penting sebagai pelindung. Nyamuk, makhluk menyeramkan yang membuat kamu terus menggaruk. Kamu tahu nggak, mereka bahkan lebih tua dari dinosaurus. Dan mereka dapat bertahan hidup dalam kondisi sesulit apapun, kecuali Antartika. Ya, makhluk terbang kecil ini sangat mudah beradaptasi. Kami yakin kamu sudah lihat banyak nyamuk. Dan mungkin ada satu yang menunggu menggigitmu saat kamu menonton ini. Mengapa mereka menggigit? Mengapa mereka membutuhkan darah?
dari 3.000 lebih spesies nyamuk yang ada, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia atau mamalia lain untuk diambil darahnya, dan nyamuk jantan yang bertahan hanya pada nektar buah dan tumbuhan. Itu membawa kita ke pertanyaan berikutnya, bagaimana mereka bisa menemukan kita? Nah, selama ini kita kira mereka melacak kita dengan bantuan cahaya, tapi ternyata tidak. Panas tubuh. Ya, yang kamu dengar itu benar. Mereka tertarik pada panas tubuh kita dan karbon dioksida yang kita keluarkan saat kita bernafas. Mereka dapat mendeteksi karbon dioksida ini dari jarak sekitar 20 meter. Wow! Fakta mengungkapkan nyamuk membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 menit untuk mengisi perutnya. Tetapi, bukankah itu terlalu lama? Sebenarnya, begitu perut mereka kenyang, tubuh mereka memproses darah dan membuang air darinya. Hanya menahan sel darah merah, dan nyamuk betina bisa minum darah hingga 3 kali lebih banyak dari berat badannya sendiri. Itu kapasitas yang cukup. Tapi, kenapa mereka melakukan itu? Untuk membangun kecerdasan protein dan zat besi mereka untuk proses bertelur yang ada di dalam darah manusia. Proses pengambilan darah mereka sebenarnya sangat menarik. Tahu nggak? Mereka menusuk kamu bukan dengan 1, bukan 2, tetapi 6 jarum sekaligus. Ketika nyamuk mendapati mangsanya, mereka duduk dan mulai mencari pembuluh darah dengan menusuk hidung tajamnya ke dalam. Jika sekali tidak beruntung, mereka terus mencari pembuluh darah sampai mendapatkannya, atau sebelum mereka ditepuk dan dihalau manusia. Hidung tajam ini terdiri dari 6 jarum. 2 diantaranya memiliki tepi seperti gergaji yang mampu menembus kulit manusia. 2 jarum membantu mereka menjaga jaringan agar tetap terpisah satu sama lain. Salah satu jarum yang juga dikenal sebagai labrum membantu mereka menemukan pembuluh darah. Jarum ini memiliki lebih dari 150 reseptor untuk menemukan pembuluh darah yang tepat, dan kemudian mereka menggunakan jarum yang sama untuk menghisap darah. Wow! Bisa kamu tebak untuk apa jarum ke-6 atau hypopharynx digunakan? Jarum ini digunakan untuk meludahkan air liur saat menembus kulit kita, menyebabkan gatal dan perih. Air liur nyamuk terdiri dari lebih dari 100 enzim yang bekerja sebagai anestesi lokal dan juga menghentikan pembekuan darah. Hampir semua manusia alergi air liur nyamuk ini. Ya, hampir seluruh manusia. Ada beberapa orang yang tidak alergi terhadap ini. Beruntunglah mereka. Tubuh mereka melepaskan histamin, senyawa kimia yang menyebabkan kulit gatal dan menyebabkan peradangan, dan sel darah putih yang juga dikenal sebagai limfosit untuk melawan air liur yang menyebabkan benjolan pada kulit dan membuatnya sangat gatal. Saat nyamuk meludah dengan air liurnya, mereka terkadang menularkan penyakit mematikan seperti malaria, Zika, dengue, chikungunya, dan lain-lain yang membunuh sekitar lebih dari 1 juta orang. Nah, itu parah kan? Berikut tips singkat tentang bagaimana kamu bisa menjauhkan gigitan mematikan ini. Nyalakan lilin yang memiliki wewangian, tanam beberapa tanaman atau herbal, dan selalu simpan semprotan dan pengusir nyamuk. Cobalah dan kamu akan terkejut. Ini benar-benar berhasil. Internet yang dimulai sebagai proyek penelitian akademis pada tahun 1969 adalah jaringan komputer yang paling banyak digunakan di dunia. Semuanya dimulai dengan ide sederhana, komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Implikasi dari ini mengubah cara kita berkomunikasi di seluruh dunia. Internet baru menjadi jaringan komersial global pada tahun 1990-an. Saat ini, internet menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, telah menjadi jauh lebih besar dan berpengaruh dalam hidup kita daripada teknologi lain sebelumnya. Tapi, bagaimana tepatnya internet mengubah cara kita menjalani hidup? Mari kita lihat 10 cara internet mengubah hidup kita. 1. Navigasi. Sebelum ada internet, kamu harus menanyakan arah atau harus belajar bagaimana menggunakan peta untuk sampai ke tempat yang diinginkan. Sekarang, yang kamu perlukan hanyalah ponsel dan kamu bisa mendapatkan petunjuk arah kemanapun kamu ingin pergi. 2. Belanja. Sebelum ada internet, Amazon hanyalah sungai. Kamu harus pergi ke toko atau mall di mana pilihannya terbatas pada beberapa merek jika kamu tidak tinggal di kota besar. Saat ini, yang kita perlukan hanyalah internet dan kartu kredit untuk membeli apapun yang kita inginkan dari seluruh dunia. 3. Kencan. Dulu, jika kamu ingin kencan dengan seseorang, kamu perlu menanyakannya secara langsung. Jika kamu sedikit pemalu, kamu akan mengiriminya surat cinta atau meminta temanmu untuk berbicara dengannya.
Tapi sekarang berkat internet, berkencan menjadi semudah geser kiri kanan jari di berbagai situs kencan. 4. Komunikasi. Jauh sebelum ada internet, orang menggunakan pena dan kertas untuk menulis pesan, menyegelnya dalam amplop dengan perangko dan menunggu sampai dikirimkan ke penerima. Ini akan memakan waktu berhari-hari. Saat ini, tidak masalah dimanapun kamu berada, kamu tetap dapat berbicara dengan keluarga dan teman yang mungkin berada di belahan dunia lain melalui keajaiban internet. 5. Berita. Orang-orang biasa mendapatkan berita dari koran. Mereka harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan berita dari seluruh dunia hingga dimuat di koran lokal. Berita hari ini instan. Beberapa detik setelah peristiwa besar, dunia mengetahuinya berkat internet. 6. Mendapatkan pekerjaan. Sebelumnya, orang mencari pekerjaan di iklan baris dan tabloid. Atau kamu perlu diwawancarai oleh orang yang kamu kenal. Tentu saja, kamu masih membutuhkan keterampilan dan gelar. Tapi hey, kamu juga membutuhkan media yang tepat, yang sekarang menjembatani kesenjangan antara calon pekerja dan pemberi kerja. 7. Mempelajari keterampilan baru. Sebelum ada internet, satu-satunya cara untuk mempelajari keterampilan baru seperti memasak, bermain gitar, melukis, dan lain-lain adalah belajar langsung dari seorang ahli. Tapi sekarang, yang perlu kamu lakukan hanyalah masuk ke internet dan mencari video tutorial. Dan seorang ahli benar-benar dapat mengajari kamu melalui video dari sudut manapun di dunia. 8. Hiburan. Sebelum ada internet, kamu harus menunggu acara favorit hadir di TV dan kemudian menunggu seminggu penuh untuk episode berikutnya. Musik hanya tersedia di radio atau saluran musik di TV. Saat ini, dengan maraknya layanan streaming, kita dapat menonton dan mendengarkan apapun yang kita inginkan, kapanpun kita mau. 9. Membaca. Sebelum ada internet, kamu harus pergi ke perpustakaan atau membeli buku dan ensiklopedia untuk membaca tentang topik baru. Hari ini, kita dapat mencari di Google apa saja, dan kita memiliki jawabannya di ujung jari kita. Kita bisa memasukkan seluruh perpustakaan di telapak tangan kita. 10. Bermain game. Sampai beberapa dekade lalu, sangat susah menyuruh anak diam di rumah, kecuali saat hari telah gelap atau acara TV favorit mereka ditayangkan, karena mereka akan bermain di luar sepanjang hari. Saat ini, para orang tua berusaha mengajak anak-anak mereka keluar dan bermain tanpa gadget. Internet telah memberi kita banyak alasan untuk memujinya, baik itu pendidikan, hiburan, komunikasi, atau apapun. Internet akan memenuhi kamu dengan semua yang kamu butuhkan. Tapi, jangan lupa ketergantungan dan kecanduan yang mungkin ditimbulkannya. Selama internet hanyalah bagian dari hidup kita dan bukan segalanya dan akhir segalanya, internet sebenarnya dapat membuat hidup kita lebih mudah. Kamu nggak setuju? Kamu baru menguap ya sambil melihat gambar-gambar itu. Aktivitas menguap disebut ositasi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa menguap adalah sistem pendinginan udara alami otak kamu, membawa darah yang lebih dingin untuk mendinginkan materi abu-abu kamu yang terlalu panas dan terlalu banyak bekerja sehingga kamu dapat terus memproses informasi secara efektif. Bahkan, memikirkan menguap bisa membuatmu menguap. Semua orang melakukannya, bahkan hewan pun melakukannya. Asumsi yang umum adalah kita menguap saat merasa ngantuk. Tapi itu tidak. Ada 3 alasan utama mengapa kita menguap. Kita cenderung menguap saat kita lelah, saat kita sangat bosan, atau saat kita melihat orang lain menguap. Manakah dari berikut ini yang paling sering membuat kamu menguap? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Fakta menarik, kamu tahu bayi pun menguap di dalam rahim. Bagaimana cara kerja menguap? Otak kita menjadi lelah setelah semua aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari. Hal ini menyebabkan menguap saat kita meregangkan rahang dan mendorong darah melalui pembuluh darah dari jantung ke otak. Bersamaan dengan ini, kita menghirup udara melalui mulut dan hidung kita. Udara mendinginkan darah yang menuju ke otak, yang pada gilirannya menurunkan suhu otak kita. Apakah menguap menular? Menguap tampaknya menular di antara semua vertebrata, termasuk manusia, ikan, burung, dan juga ular.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa menguap yang menular mungkin terkait dengan fenomena yang disebut pencerminan sosial, di mana organisme meniru tindakan orang lain. Perilaku lain yang termasuk dalam kategori ini adalah menggaruk, menyilangkan kaki, dan tertawa. Bagaimana menghentikannya? 1. Coba pernafasan dalam. Tubuh mungkin membutuhkan lebih banyak oksigen, dan karenanya bernafas dalam-dalam adalah salah satu cara paling efektif untuk berhenti menguap. 2. Mulai bergerak. Menghentikan rutinitas juga dapat membantu merangsang otak kamu. Perasaan lelah, bosan, dan stres cenderung membuat orang lebih sering menguap. Menguap berlebihan juga bisa disebabkan oleh konsumsi kafein yang terlalu banyak. 3. Dinginkan diri kamu. Kamu juga dapat mencoba berjalan-jalan di luar atau mencari tempat dengan suhu yang lebih sejuk. Jika kamu nggak punya waktu untuk melakukannya, minumlah air dingin atau makan cemilan dingin. Pernah terpikir manusia adalah makhluk yang paling aneh di dunia hewan? Buktinya jelas terlihat pada banyak hal tak penting dan bertentangan dengan yang kita lakukan. Ya, kita bisa mematahkan jari-jari kita, merinding, menggigil kedinginan, berkedip tanpa memperhatikan, melihat bintik-bintik di mata kita, menangis ketika mengiris bawang, sendawa, kentut, gatal, bersin, mencium bau, dan berjuang untuk mendapatkan jodoh. Dan kita tidak bisa menggelitik diri kita sendiri. Hari ini, kami membahas 7 fakta aneh dan janggal tentang tubuh manusia yang mungkin tidak kamu ketahui. 1. Memerah. Manusia adalah satu-satunya spesies dengan pipi memerah. Pipi merah disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah di kulit wajah pada saat malu. Charles Darwin menganggapnya ekspresi yang paling aneh dan paling manusiawi, dan tampaknya hanya unik untuk diri kita sendiri. 2. Lidah. Lidah ditutupi oleh sekitar 8.000 perasa. Masing-masing berisi hingga 100 sel, membantumu merasakan makanan. Selera perasa adalah organ indera yang memungkinkan kamu untuk mengalami selera manis, asin, asam, pahit, dan hambar. Lidah kita terdiri dari 8 otot yang terjalin, mirip dengan struktur belalai gajah atau tentakel gurita. 3. Jantung. Jantung manusia berdetak lebih dari 3 miliar kali dalam usia rata-rata. Jantung kamu berdetak lebih dari 100.000 kali sehari. Itu berarti mengirimkan 2.000 galon darah ke seluruh tubuh setiap hari. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak lelah. Jadi, kamu pastinya harus menemukan cara untuk mencintai jantungmu sendiri, terutama ketika kamu tahu jantung bekerja sangat keras sepanjang waktu. 4. Manusia itu bercahaya bioluminescent. Bioluminescence berarti produksi dan emisi cahaya oleh organisme hidup. Ya, kita memancarkan cahaya. Namun, cahayanya tidak terlihat oleh mata manusia. Cahayanya 1000 kali lebih ringan dari tingkat di mana mata telanjang kita sensitif, dan karenanya kita tidak bisa melihatnya. Tapi ya, kita semua bersinar. 5. Manusia adalah satu-satunya hewan dengan dagu. Ya, kamu bisa mempelai dagu terkagum-kagum. Memang benar, manusia adalah satu-satunya hewan dengan dagu. Kami yakin kamu baru saja melakukannya. Ya, dagu bukan hanya bagian bawah wajah kamu. Ini adalah istilah khusus untuk potongan kecil tulang yang memanjang dari rahang. Meskipun mungkin tampak aneh, kita adalah satu-satunya yang memiliki dagu. Bahkan simpanse dan gorila, sepupu genetik terdekat kita, tidak punya dagu. Aneh sekali. 6. Pembuluh darah. Jika mereka dibaringkan ujung ke ujung, semua pembuluh darah di tubuh manusia akan mengelilingi bumi 4 kali. Betul sekali, arteri, vena, dan kapiler orang dewasa akan membentang sekitar 100.000 mil. 7. Hidung. Hidung manusia dapat mendeteksi sekitar 1 triliun bau, mawar, secangkir kopi segar, lemon, parfum, popcorn. Ini hanya beberapa dari sekitar 1 triliun aroma yang dapat dibedakan oleh hidung dan otak manusia. Semoga kamu suka fakta aneh tentang manusia ini. Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini jika kamu tahu fakta aneh lainnya tentang manusia. Apa itu déjà vu? Kamu baru pertama ke restoran, dan ketika kamu melihat-lihat, kamu merasakan kedekatan yang kuat meskipun kamu belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Ini adalah apa yang kita sebut déjà vu. Déjà vu adalah istilah Prancis yang secara harfiah diterjemahkan sebagai sudah terlihat. Perasaan luar biasa karena telah mengalami situasi saat kita berada sekarang, tetapi waktu, tempat, dan konteks kejadian nggak pasti atau diyakini nggak mungkin.
Meskipun beberapa orang menafsirkan deja vu sebagai konteks paranormal, seperti pengalaman kehidupan masa lalu, para ilmuwan dan psikolog menjelaskannya sebagai misfiring neuron sesaat di otak yang menciptakan koneksi keliru. Satu gagasan deja vu adalah semacam otak berkedut. Bagaimana dan mengapa deja vu terjadi? Hampir 60 hingga 80% populasi bumi telah mengalami perasaan deja vu. Tetapi, bagaimana fenomena aneh ini terjadi? Sayangnya, tidak ada penjelasan tunggal untuk deja vu. Pengalaman ini terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya dan sangat singkat, dan karenanya hampir mustahil untuk dipelajari karena para ilmuwan tidak bisa duduk dan menunggu sampai hal itu terjadi. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan deja vu. Mari kita bicara tentang dua yang paling umum yang banyak digunakan saat ini. Seperti tahu, ingat, kenal. Seseorang baru pertama pergi ke sebuah kota dan jalan-jalan di taman. Dia menyeberangi danau dan melihat beberapa ekor bebek berenang di sekitar dan tiba-tiba merasa bahwa dia pernah kesini sebelumnya. Tetapi itu nggak mungkin. Ini membawa kita pada teori pertama kita tentang merasa tahu dan kenal. Teori ini hanya menyatakan bahwa mengingat membutuhkan dua proses yang bekerja bersama-sama. Bersama perasaan tahu dan ingatan. Otak kita terus-menerus memindai lingkungan kita untuk menentukan apakah benda atau situasi dikenal. Saat benda yang dikenal terlihat, otak menempatkan memori masa lalu yang terkait dengannya dengan bantuan hippocampus yang memainkan peran utama dalam memori dan pembelajaran, dan kita menghidupkan kembali seluruh memori di otak kita. Tapi terkadang, ketika otak hanya menemukan objek yang dikenal pada masa lalu, tetapi tidak dapat mengingat kembali apa itu dan detail yang lebih baik dari peristiwa itu berarti kedua progres tidak sinkron. Karenanya, kita dibiarkan merasa tahu tanpa bisa mengingat. Itulah saat kita mengalami deja vu. Tetapi ini tidak menjelaskan mengapa kita mengalami deja vu untuk kejadian yang benar-benar asing, atau mengapa kita tidak mengalaminya pada setiap objek yang dikenal. Ini dapat dijelaskan dengan teori kedua kami, perhatian bercabang. Jika kita mengambil contoh taman yang sama dengan seseorang yang fokus pada ayunan. Ketika kita benar-benar fokus pada satu bagian dari lingkungan kita dan bagian dunia yang lain terbawa ke alam bawah sadar, dan tiba-tiba kita tersadar dan rasanya seperti kita pernah ke tempat ini sebelumnya, dan pada kenyataannya sudah. Hanya sekarang ini kita tidak mempraktikannya. Saat kita berkonsentrasi penuh pada satu objek tertentu, otak kita bekerja dan secara subliminal dia berada di bawah kesadaran kita, mengamati lingkungan, dan karenanya kita merasakan perasaan deja vu. Jadi, itu dia deja vu untukmu. Musik, satu-satunya bahasa yang dimengerti semua orang, tak peduli apa budayanya. Musik sangat menyentuh kita, genre apapun. Kita jelas tak perlu riset untuk mendukungnya. Kita semua pernah mengalaminya, bukan? Bayangkan, kamu nggak bisa menghindari mengetuk kaki, menjentikkan jari, angguk-angguk kepala, atau goyang sambil jalan. Bisa dibayangkan dunia tanpa musik. Meskipun, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana musik mempengaruhi otak? Penasaran? Saat kita mendengar musik favorit kita, ini memicu pusat kesenangan di otak yang melepaskan dopamin, neurotransmitter yang secara instan membuat kita merasa bahagia. Ketika kita pertama kali mendengarkan musik, korteks pendengaran yang merupakan bagian dari lobus temporal yang memproses audio dan fungsi-fungsi lain seperti memahami ucapan, bekerja bersama dengan otak kecil untuk membagi bagian-bagian dasar musik. Nada dan volume. Otak kecil juga berfungsi sebagai agen yang menghubungkan amigdala, yang merupakan seperangkat neuron yang terletak jauh di lobus medial otak dan bertanggung jawab untuk memproses emosi yang mengarah ke dopamin. Ingat, ketika kamu merasakan kesenangan atau kedinginan saat mendengarkan lagu, inilah tepatnya bagaimana musik bekerja bersama otak kita untuk membuat kita merasa baik, kompleks, dan indah pada saat yang sama, kan? Berbagai genre musik memicu emosi yang berbeda di otak kita. Pop, 1. Hip-hop, country, dan reggae. Genre ini tentu berbeda satu sama lain tetapi memiliki efek yang sama pada otak kita. Bawaan musik yang cepat, berulang, dan asik membuat pendengar senang dan ingin menari atau bernyanyi bersama. Genre ini pelepas penat rutinitas harian yang sempurna. 2. Metal dan rock. Musik metal dan rock diketahui bisa membantu mengatasi stres dan perasaan tertekan. Ironi genre ini adalah bahwa geraman, jeritan, tabuhan drum sebenarnya membantu orang merasa lebih tenang dan mengurangi tekanan mereka. 3. Klasik dan jazz.
Klasik dan jazz adalah genre yang lebih kompleks, yang memiliki not musik baru di hampir setiap bagian, bukan pengulangan. Mendengarkan genre ini membantu meningkatkan fokus dan perhatian visual, juga memicu sikap positif. 4. EDM dan trance. EDM atau Electro Dance Music dan Trance Music secara instan membebaskan dan mentransfer kamu ke level yang sama sekali baru. Orang-orang yang menikmati genre ini mengungkapkan suasana hati yang tinggi dan bahagia setelah mendengarkan musik mereka. Sekarang kita tahu apa yang disuarakan orang bawel. 5. Musik melankolis. Berlawanan dengan reputasinya, musik melankolis sebenarnya membantu pendengar memproses perasaan mereka sendiri melalui musiknya sang artis, berefleksi, dan akhirnya merasa lebih baik. Jadi, lain kali, nggak usah malu larut dalam musik melankolis jika kamu sedang galau. 6. Penyembuhan atau musik meditasi. Mendengarkan genre musik ini adalah terapi. Ini memiliki dampak langsung pada sistem saraf parasimpatis yang membantu tubuhmu rileks dan siap terlelap. Musik penyembuhan juga membantu kamu menjadi tenang saat cemas dan dikenal sebagai genre yang sempurna untuk berlatih meditasi. Musik adalah pelarian dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kamu dengan setiap nada. Menjadi pendengar musik yang aktif juga membantu mengurangi kemungkinan kejang, menjadikanmu komunikator yang lebih baik, membangkitkan kenangan, membantu pasien Parkinson, membuat orang jadi lebih kuat secara mental. Sekarang kita tahu bahwa musik adalah pengaruh yang sehat bagi otak kita dan bukan hanya selingan belaka. Jadi apa yang ada di playlist kamu selanjutnya?